Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Raibek Nata Negara di acara Sosial Misteri Channel. Sekarang saya akan menguak tentang penjara bawah tanah di Indonesia yang paling angker. Dan ingat, jangan lupa, jangan tonton video ini sendirian. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Sosial Misteri Channel. Sekarang kita datang lagi untuk menguak tentang penjara bawah tanah di Indonesia yang paling angker. Sekarang kita sama Kang Denny lagi. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam Kang. Sekarang gimana pendapat Kang Denny tentang penjara bawah tanah di Indonesia yang paling angker itu, Kang? Sejarah di Indonesia. Kalau sejarah kan banyak kan ya, dulu dalam penjajahan dari Bugis, Belanda sampai ke Jepang, bahkan sebelum juga banyak mungkin. Iya. Mungkin akan juga tahu kalau sejarah Indonesia penjajahannya, terus ada juga kan ada peninggalan kayak peninggalan gua, peninggalan gedung. Nah, ini penjara bawah tanah yang disebut paling angker di Indonesia. Apa aja itu Kang yang paling angker di Indonesia penjara bawah tanah itu? Ini menurut versi Sosial Misteri ya kan, Ya, dari pertimbangan kita berdua juga, dan saya channel ini tidak akan stigma kalau tidak ada fakta dan dari sumber yang asli ya. ya. Jika kami ada yang salah, boleh diskusi di komen. Oke, Kang. Terima kasih dan juga buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share dan like. Oke, kita lanjutkan. Come on, Kang Denny. Mungkin ada 4 lah kan. Ada 4. Apa aja itu? Pertama paling Benteng Pastenburg Solo paling. Oh, dari Solo ya. Kedua Benteng Bawah Tanah Kalisosok. Itu yang ada di Surabaya. Iya. Yang keempat saya kira mungkin versi sosial itu Benteng Rotterdam. Oh, Rotterdam. Yang di Makassar. Dan Gedung Lawang Sewu. Ya, itu yang ada di Malang itu ya. Lawang Sewu, betul sekali. Siap. Lanjut yang pertama aja Kang, kuak aja sekarang. Tumpahkan dari sekarang Kang. Yang pertama. Kenapa saya sebut Pastenburg Solo sebagai penjara bawah tanah yang paling benar-benar kejam, seram, yang benar-benar seram di Indonesia? Karena ada sejarahnya. Ya. Tahun 1800 sampai 1900 banyak tahanan yang mati di sana untuk memerdekakan. Ya. Bahkan bisa disebut itu diresmikan sampai seperti penjara bawah tanah yang paling seram di Indonesia pada waktu tahun itu. Tahun berapa itu? Pada tahun 1800 sampai 1900 banyak tahanan pejuang yang ingin memerdekakan, cuman dalam pemerintahannya itu banyak yang dibantai, banyak yang kalau bisa sering kalau dengar suara nangis, suara minta tolong, suara pembantaian, suara menjerit. Itu tuh suara nangis pribumi kita yang dijajah gitu. Ya, banyak juga yang datang ekspedisi ke sana, banyak menemukan seperti tangisan, minta tolong, suara kekerasan, suara menjerit seperti benar-benar meringkih seperti sakit itu kan. Makanya tahun 2014 ini baru diresmikan oleh pemerintah sebagai tahanan juga. Pastenburg Solo itu sebagai pusat perhubungan antara Solo dan Semarang pada waktu itu tuh. Nah, tanggal 2014 pemerintah meresmikan sebagai cagar budaya Pastenburg Solo itu. Berarti yang pertama buat penjara itu tuh Belanda tuh, orang asing gitu ya. Pada tahun 1900 kan Belanda, ya. belum ada Jepang. Nah, makanya tahun 2014 pemerintah meresmikan bahwa
benteng Pasternburg Solo sebagai budaya cagar alam di Solo. Nah sekarang tuh makanya banyak studi-studi yang mengangkat sejarah di sana kan. Nah itu seperti kurang lebihnya seperti itulah. Oh berarti sekarang udah masih aktif atau sudah tidak penjara Sekarang bawah? aktif. Masih aktif. 2014 pemerintah merombak segala bawah tanah itu supaya jadi kan ada program studi di sana. Makanya pemerintah tahun 2014 diresmikan lah. Oh buat sebagai- edukasi mungkin ya. edukasi cagar budaya, peninggalan bersejarah lah seperti itu. Betul sekali. Memang sejarah masa lalu ada manfaatnya juga buat kita semua yang ada di Indonesia ya. Iya, betul sekali. Jadi jangan kita berpikir negatifnya aja, kita dijajah atau gimana. Yang penting kita sekarang udah merdeka, sekarang kita udah aman. Bahwa penjajahan waktu dulu mempunyai atau meninggalkan ya sejarah sekarang ini yang kita bisa manfaatin atau kita lestarikan juga mungkin ya Kang ya. Terus Kang lanjut apalagi Kang tentang ini? Penjara bawah tanah yang tadi itu apa? Pasternburg yang kedua Kalisosok di Surabaya. Oh Kalisosok yang ada di Surabaya sekarang penjara bawah tanah. Kenapa saya rekomendasikan ini penjara paling kejam di masanya? Karena ini penjara yang paling sangat kejam waktu zamannya kan. Ini paling kejam sekali. Pada tahun 1940 sampai 1943 banyak korban gitu banyak ya? korban. Tahanannya tuh pejuang yang memerdekakan Indonesia. Nah itu korbannya banyak, bisa dihitung ribuan, berapa ratus ribuan banyak korban yang di sana. Makanya sering terdengar suara seperti nangis, penderitaan, seperti penyiksaan, tolong. Kenapa seperti itu? Karena dulunya pada tahun tersebut banyak penjajah membantai orang pribumi itu, makanya. Berarti itu penjara yang di Surabaya itu emang khusus pribumi atau campur yang membangkang atau Belanda dimasukkan juga ke penjara itu atau gimana ya, khusus pribumi gitu, Jadi gini, campur gitu. kan itu seperti Jepang ya kan. Jadi si Jepangnya tuh seolah-olah benar-benar menganggap pribumi itu seperti tahanan yang tidak ada harganya. Kerja Begitu. paksa, kalau misalnya tidak bekerja Ya. dibantai. Nah bahkan tahun 1960 sampai 1670 Kalisosok tuh dapat penghargaan penjara yang sangat menyeramkan di dunia. Wes, hebat ya Pada dari tahun Surabaya 1960 dapat penghargaan. Disebut penjara yang paling kejam, yang paling seram di Indonesia pada tahun 10. Makanya penghargaannya tuh wah, makanya saya bilang Kalisosok ini sangat kejam, sangat menyeramkan ya, emang pernah ada penghargaannya juga di sana itu. Dan sampai sekarang masih aktif atau enggak lagi ini? Si aktif misalnya sekarang Masih jadi aktif. cagar budaya Cagar budaya juga ya buat di Surabaya. Makanya jadi walaupun dahulunya tempat pembantaian, tempat penyiksaan para pejuang, namun ini disebut pengingatan bahwa kita harus menghargai para pejuang seperti itu. betul sekali. Terus yang ketiga itu apa? Kalau yang ketiga saya kira Penjara apa penjara bawah tanah Benteng Rotterdam. tuh? Rotterdam. Nah, itu berlokasi daerah Makassar Kang. Makassar ya. Yang uniknya penjara ini tuh peninggalannya kerajaan Goa. Goa itu apa kerajaan Goa itu? Kerajaan Goa pada tahun 1545. Bayangkan tahun 1545 kerajaan Goa membangun Rotterdam itu. Makanya disebut peninggalan Goa tuh langsung jadiin penjara bawah tanah. Ngeri juga ya penjara di Iya, bawah tanah. Bahkan yang paling saya menegangkan lah, kaget tuh di Pangeran Diponegoro tuh pernah ditahan di situ. Waktu dulu gitu Itu ya. dulu pada zamannya Pangeran Diponegoro pernah ditahan kan di situ. Oh. Benteng Rotterdam tuh yang di Makassar. Makanya
disebut angker ya angker, karena bukan ribuan bukan ratusan, wah lebih banyak yang dibantai, yang disiksa. Iya. Khususnya buat apa sih yang disebutnya tuh warga pribumi Bumi. yang memerdekakan. Kalau disebut tuh kalau darah, kalau misalnya sungai itu melebihi dari airnya sungai, bahkan bukan berapa satu dua si korban yang disisa tuh wah banyak tidak terhitung waktu itu, makanya dijadikan kuburan massal pada waktu itu. Ya. Saking banyaknya kan itu. Yang keempat itu apa yang terakhir Kang? Nah yang terakhir ini yang paling saya rekomendasikan buat teman-teman. Yang paling Jujur saya pernah mengeksplorasi kan nomor 4 kan ya, penjara yang paling kejam dan seram. Saya cantumkan Gedung Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu kan semua orang-orang yang tahu Gedung Lawang Sewu tuh pintunya banyak, sekitar 1.200 itu daun pintu. Nah kalau pintunya ada 429. Nah banyak yang tidak ketahui kalau Gedung Lawang Sewu itu ada penjara bawah tanah gitu. Iya. Jadi si penjajah Jepang waktu itu di borgol di sana. Pada tahun dibangun 1904 sampai 1907 Gedung Lawang Sewu dibangun seperti itu. Jepang penjara jongkok yang merubahnya. Kan asalnya gedung saja di Lawang Sewu, cuman Jepang merubahnya dalam penjara bawah tanah. Nah, yang sangat menyentuh hati saya, mencengangkan tuh kalau saya lihat dari cerita-cerita dan film kenyataannya, maka saya pernah ke tempatnya. Penjara bawah tanah tuh dijuluki penjara jongkok. Jongkok tuh berarti tempatnya sempit atau kecil ya. Jadi nggak bisa bergerak atau apapun, itulah namanya Bayangkan penjara bawah tanah. Kita diam di suatu tempat sempit, satu orang tidak pernah itu kan. Ini bayangkan bukan 100-200an, ini ribuan penjara yang masuk di bawah penjara bawah tanah yang dijongkok itu. Karena apa? Atapnya rendah, ruangannya sempit, makanya disebut penjara jongkok. Nah, yang harus ketahui teman-teman, jasadnya sih di mana biasanya yang dimakamkan, seperti apa? Di Lawang Sewu banyak korban yang langsung dibuang ke kali kan di Lawang Sewu itu ada sisinya ada kali. Korban-korban penjajahan, penyiksaan pada waktu itu dibuang ke kali yang di pinggirnya Gedung Lawang Sewu. Begitu waktu dulunya gitu ya. Banyak udah tarik udah terhitung. Astagfirullah. 1-2 atau berapa lah, bahkan 1 juta korban dibuang ke kali. Itu korban pribumi asli untuk memerdekakan Indonesia yang menentang pemerintahan. Amin ya Allah. Mungkin sekarang udah damai ya, alhamdulillah, Indonesia udah merdeka, udah hebat. Terima kasih Kang, ceritanya udah dipaparkan di Sosial Misteri Channel. Kang Denny, terima kasih banyak. Buat teman-teman siapa aja yang mau di-review pengalaman misteri Anda, silakan komen di sini, dan juga jangan lupa subscribe dan share. Sekian dulu cerita dari Sosial Misteri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.